episode 45. Nathan terlihat senang mengerjai Putri. Dia sengaja tidak memberikan handuk ataupun kimono agar melihat tubuh calon istrinya. Walaupun dia sudah pernah mencicipi, tapi dia penasaran untuk melihat kembali tubuh itu tanpa sehelai benang. Ya sudah, kalau kamu tidak mau mengambilkan handuk untukku, tidak apa-apa. Aku akan bermalam di sini, teriak Putri kesal. Iya, silahkan, sahut Nathan sembari menunggui Putri dengan duduk di sofa. Tentunya sedang memainkan ponselnya. Waktu terus berputar, tapi calon istrinya benar-benar tidak mau keluar. Tapi dia mendengar suara orang bersin dari dalam kamar mandi. Pertama kali bersin dia biasa saja, tapi ini berulang-ulang dalam jangka waktu yang dekat. Hal itu membuat Nathan khawatir. Dia buru-buru mengetuk pintu kamar mandi. "Putri, ini kimononya," teriaknya sembari mengetuk pintu kamar mandi. "Kamu bohong," teriak Putri balik. "Aku tidak bohong, sudah buruan, nanti kamu sakit," teriak Nathan. Giliran sakit saja dia khawatir. Gerutu Putri sembari mengulurkan tangannya ke arah luar dan menerima kimono pemberian Nathan. Putri keluar dengan kimono dan handuk kecil yang masih tergulung di kepalanya. Dia mengambil pakaiannya sembari bersin. "Ah, kamu, baru begitu saja sudah sakit," gerutu Nathan sembari mendekat. Mau apa?" Putri mundur beberapa langkah. "Diam." Nathan meletakkan punggung tangannya di dahi calon istrinya. "Kamu demam?" tanyanya. "Enggak," sahut Putri dan kembali masuk ke dalam kamar mandi, mengganti kimono dengan pakaian yang tadi. Ketika keluar, Putri kembali bersin. "Ayo," ajak Nathan yang ingin menuntun calon istrinya. "Aku bisa jalan sendiri," Putri menolak. "Aku bersikap baik, kamu tolak. Nanti aku kasar, kamu marah. Mau kamu sebenarnya seperti apa?" serunya. "Ya bersikap baik saja, tapi nggak usah main pegang," sahutnya dan kembali bersin. Tapi Nathan tetap menggandeng tangan calon istrinya menuju bagian depan salon. "Sudah tuan, mari kita lakukan perawatan lain," ujar pemilik salon. "Lain kali saja, calon istri saya kurang enak badan," sahut Nathan dan menghubungi nomor Andre. Tidak berapa lama mobil yang dikemudikan asistennya tiba di depan salon. Mereka sama-sama masuk ke dalam mobil dan ketika berada di dalam mobil Nathan masih memegang bahu Putri. "Sudah, lepaskan tanganmu," Putri menurunkan tangan Nathan dari bahunya. "Nanti kamu oleng," sahutnya asal. "Ah, ngaco," Putri menoleh ke arah depan, yang mana terlihat Andre sedang memperhatikan mereka. "Bosmu kesurupan, tiba-tiba sok baik," ujarnya ke Andre. "Bos saya, kalau lagi kesurupan memang baik banget," sahut Andre sembari tersenyum. "Kita ke rumah sakit," ujar Nathan. "Untuk apa?" tanya Andre dan Putri bersamaan. "Kenapa kalian kompak sekali? Apa tidak bisa satu-satu yang bertanya?" ujar Nathan curiga. "Ya sudah Putri, kamu lebih dulu," ujar Andre mengerti jika bosnya mulai cemburu. "Untuk apa ke rumah sakit?" tanya Putri. "Untuk membawamu berobat," sahut Nathan. "Aku tidak sakit," sahut Putri. "Tapi hidungmu meler," ujar Nathan. "Dan dahimu seperti penggorengan, panasnya minta ampun," ujar Nathan mengada-ngada. Putri mengusap hidungnya yang meler, lalu bingung mau ngelap kemana. Dia ingin mengelap ke jok mobil, tapi Nathan langsung ngomel, "Dasar jorok. Apa tidak bisa menggunakan tisu?" protesnya. "Tisunya jauh, mau ambil tisu harus nungging. Nanti kamu lihat celana dalamku," sahutnya dan dengan sengaja mengelap ke jas Nathan. "Aih, jorok." Nathan jijik dan buru-buru membuka jasnya. "Apa tidak bisa bilang tolong ambilkan tisu?" gerutu Nathan. "Andre, kita berhenti di dekat tong sampah depan," titahnya. Andre memberhentikan mobilnya di dekat tong sampah. Nathan membuka jendela dan menggulung jasnya dan ingin melemparkan ke tong sampah. "Hei, jangan dibuang. Itu hanya ingus, bawa sini." Putri mengulurkan tangannya. "Mau apa dengan jas ini?" Nathan bingung. "Dasar orang kaya. Dikit-dikit buang," gerutunya. "Sini jasmu, tidak usah dibuang. Ini masih bisa dicuci," ujarnya. Nathan menyerahkan ke Putri. "Baiklah, sebagai hukumannya, kamu akan mencuci jas ini." Nathan menunjuk ke arah jasnya. "Iya, aku sadar diri." "Andre, tidak usah ke rumah sakit." "Apa kamu yakin?" tanya Andre balik. "Iya, aku yakin. Aku hanya butuh istirahat," sahutnya. Akhirnya Andre membawa kembali Putri ke apartemen. Dan sesampai di apartemen, Putri langsung tidur. Sedangkan Andre mengantarkan Nathan kembali ke rumah. Di dalam rumah pada saat itu terlihat sibuk. Keluarga sedang mengundang seorang desainer untuk merancang gaun yang akan mereka gunakan pada saat pernikahan Nathan. "Untuk apa semua ini?" Nathan bingung. "Kamu kan mau menikah, jadi Mami dan Oma sedang mempersiapkan gaun yang paling bagus," sahut maminya. "Buang-buang uang. Tidak perlu memesan gaun atau apapun itu. Tidak ada resepsi, hanya akad nikah dan tidak ada yang diundang," sahutnya dan berlalu. Mami Naomi tidak enak dengan desainer itu. "Sudah cepat, anak saya memang seperti itu.
ujarnya dan meminta desainer agar cepat menyelesaikan gaun rancangannya. Acaranya 5 hari lagi, jadi harus selesai 1 hari sebelumnya, ujarnya. Baik Nyonya, total untuk semua gaun untuk Sedo berkisar 500 juta, ujar desainer. Sebentar ya. Nyonya Naomi pergi ke ruang kerja, mengambil cek dan menuliskan jumlah uang yang harus dibayarnya, kemudian menyerahkan kepada desainer. Setelah itu Naomi mendatangi anaknya ke lantai 3. Nathan terlihat sedang berdiri di balkon. Untuk apa Mami menghamburkan uang? Ujarnya yang tahu jika ada maminya di belakangnya. Dia dapat mengenali siapapun yang ada di dekatnya dari parfum yang digunakan, terutama maminya yang menggunakan parfum hampir setiap hari. Itu uang Mami, sahut maminya. Ini acara pernikahan dan dilakukan sekali seumur hidup. Jadi harus dirayakan, jelas maminya. Bukan sekali seumur hidup, tapi 2 kali atau lebih, sindir Nathan. Nathan, Mami sedang membicarakan kamu dan Putri, bukan membicarakan tentang Mami, gerutu maminya. Oh, tentangku. Aku pikir Mami mau menikah kembali, ejek Nathan dan berlalu meninggalkan maminya. Nyonya Naomi mengentakkan kakinya. Anaknya tidak pernah sopan kepadanya, dan dia tahu itu terjadi karena dia menikah dengan Januar. Apapun rencana kamu untuk memisahkan Mami dengan Januar tidak akan berhasil. Mami akan memisahkan kamu dengan Putri, gumam Naomi. Di dalam apartemen, badan Putri kembali pulih. Tidak ada yang keluar dari hidungnya, dan suhu tubuhnya kembali normal. Dia berjalan ke dapur dan menegakkan air putih ke dalam tenggorokannya. Tapi dia melihat jas Nathan yang ada di atas sofa. Setelah itu dia membawa jas itu ke ruang laundry, memasukkan jas ke dalam mesin cuci. Tapi tiba-tiba ada suara berdering. Putri mencari asal suara itu, dan dia mendengar jika itu berasal dari mesin cuci. Putri buru-buru memeriksa jas itu, dan dia menemukan sebuah ponsel di dalam saku jas Nathan. Ya ampun, hampir saja tercuci. Mungkin akan ikut terbuang kalau tidak aku minta jas itu, gumamnya sembari melihat siapa yang ada di layar ponsel Nathan. Nadia, bacanya. Putri membiarkan ponsel itu berhenti berdering dengan sendirinya. Tidak berapa lama pesan masuk, dan itu dari Nadia. Nathan, aku hamil. Putri dapat membaca pesan singkat itu. Dia tercengang ketika membaca pesan itu, tapi ada suara pintu terbuka. Putri, teriak Andre. Iya, aku di ruang laundry, sahutnya. Andre mencari keberadaan Putri di ruang laundry. Dia melihat mesin cuci sudah berputar. Apa kamu melihat ada ponsel Tuan Nathan di dalam jas? Tanya Andre. Itu? Sahut Putri menunjuk ke arah meja setrikaan. Andre mengambil ponsel itu. Dia melirik Putri dan berlalu dengan membawa ponsel itu kembali ke rumah Nathan. Gila bener, berapa banyak wanita yang sudah tidur dengannya. Ternyata dia sama buruknya denganku, gumam Putri. Tidak berapa lama Andre sampai di rumah Nathan. Nyonya Naomi bingung karena orang kepercayaan anaknya baru saja pulang dan tidak berapa lama kembali lagi. Apa ada yang penting? Tanya Naomi. Tidak ada Nyonya, sahutnya dan mulai masuk ke dalam lift. Sesampai di lantai 3, Andre menyerahkan ponsel itu ke pemiliknya. Ada pesan dari Nadia, ujar Andre. Nathan segera membuka ponselnya dan melihat panggilan tak terjawab sebanyak 2 kali. Dan pesan singkat dari Nadia yang membuatnya langsung syok. Oh tidak, Nathan langsung mengacak-ngacak rambutnya. Andre mengambil ponsel bosnya dan membaca pesan itu. Nadia hamil, ujar Nathan bingung. Jadi selanjutnya bagaimana? Kamu mau menikahi Putri atau Nadia? Tanya Andre. Aku tidak tahu, Nathan mengacak-ngacak rambutnya. Jangan ada yang tahu tentang kehamilan ini, ujar Nathan. Baiklah, tapi aku khawatir Putri sudah membacanya, sahut Andre. Apa kamu yakin? Nathan khawatir. Andre mengedikkan bahunya. Dia juga kurang yakin. Kita ke apartemen Nadia sekarang, titahnya. Kedua pria itu kembali keluar dengan sangat tergesa-gesa. Oma Stacy menegur cucunya, tapi Nathan terlihat cuek. Kenapa dengannya? Tanya Oma Stacy. Mungkin dia kesal, karena aku menghamburkan uang untuk gaun yang kita pesan, sahut Naomi. Di dalam mobil, Nathan terus memukul dashboard. Apa kamu yakin itu anakmu? Tanya Andre. Aku yakin dan tidak yakin. Aku selalu menggunakan pelindung, tapi aku juga lupa. Aku selalu melakukan dengannya dalam keadaan mabuk, sahutnya bingung. Jika benar itu anakmu bagaimana? Tanya Andre lagi. Jika itu benar anakku, aku akan mengambil anakku, sahutnya. Lalu ibunya? Tanya Andre sembari menyetir. Dia akan aku bebaskan, tapi dengan syarat harus merawat bayi itu sampai lahir, sahut Nathan. Kenapa tidak kamu nikahi saja Nadia? Jangan ngaco. Nadia itu hanya suka uang. Tidak mungkin wanita seperti itu aku nikahi, gerutunya. Tapi dia telah mengandung anakmu. Masih bisa mengubah semuanya, menikahi Nadia dan bukan Putri, ujar Andre. Ah, Nathan teriak. Dia kesal dengan kelakuannya, yang untuk hari itu telah ceroboh. Jika berhubungan dengan banyak wanita, Nathan selalu menggunakan pengaman.
tapi entah kenapa pada saat itu dia lengah. Dan jika berhubungan dia selalu dalam keadaan setengah mabuk. Itu dilakukannya agar tidak tumbuh cinta dengan lawannya. Dia menghindari itu semua. Sesampai di apartemen Nadia, wanita itu langsung menangis dan memeluk Nathan. "Aku hamil, aku sudah telat datang bulan," ujar Nadia sembari menunjukkan hasil tes pack kepada Nathan. Pria itu hanya diam mematung. Bersambung.